Halo, selamat siang Sobat Sehat Murni Teguh Tuban Bali Hospital. Dimanapun berada, selamat datang di acara podcast Murni Teguh Tuban Bali Hospital. Dengan saya Chandra sebagai host kali ini, tentunya kita akan ngobrol asik seputaran topik health talk kita, yaitu memperkenalkan tindakan kateterisasi di Cath Lab Murni Teguh Tuban Bali. Penasaran? Mari kita bahas sama-sama. Tentunya saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dokter konsultan spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah di Bali. Beliau sudah sangat dikenal, mari kita sambut Dr. Igusti Ngurah Putra Gunadi SPJP. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya dok ya, baik. Ngomongin sehat. Topik kita hari ini itu dekat hubungannya dengan penyakit jantung koroner. Dimana kita tahu penyakit jantung koroner adalah salah satu penyakit berbahaya jika dibiarkan dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, kok bisa ya dok ya mengakibatkan kematian? Adakah peristiwa atau ilustrasi yang bisa dokter bagikan kepada teman-teman Murni Teguh yang sedang menonton saat ini? Silakan dokter. Terima kasih. Jadi saya punya satu ilustrasi kasus ini ya. Jadi seorang laki-laki ya 50 tahun, dia perokok berat ya, dan juga menderita kencing manis yang lama ya. Dia datang ke klinik untuk memeriksakan atau mencek up jantungnya gitu ya. Selama ini dia tidak ada keluhan apa-apa, dia ingin tahu aja keadaan jantungnya gimana. Nah, kemudian di klinik dia sudah dilakukan wawancara gitu ya, dan dilakukan pemeriksaan fisik dan direkam ECG-nya. Nah, dari hasil wawancara dan perekaman ECG itu, ternyata dari perekaman ECG-nya normal. Jadi dia dipulangkan ya, jadi obat-obat rutinnya dilanjutkan ya. Nah, sore harinya itu dia tiba-tiba dikatakan meninggal mendadak sehabis buang air besar oleh keluarganya. Nah, ini saya kira ilustrasi yang bagus sekali ya. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, jadi seorang laki-laki yang usianya sudah di atas 40 tahun dengan faktor risiko untuk koroner yang banyak itu, jadi harus dilakukan ini dengan kematian mendadak itu dicurigai ya. Suatu serangan jantung karena penyakit jantung koroner. Itu ilustrasi yang bagus sekali itu. Wow, ini cukup menarik ya dok ya. Berarti penyakit jantung koroner ini termasuk the silent killers ya dok ya. Seperti itu. Ini menarik untuk dibahas dok. Sebenarnya untuk penyakit jantung koroner ini pengertiannya apa ya dok? Ya, pengertian dari penyakit jantung koroner itu sebetulnya penyakit jantung koroner itu salah satu jenis penyakit jantung ya, di samping penyakit jantung yang lain banyak gitu ya. Nah, penyakit jantung koroner ini adalah penyakit jantung yang populasinya paling banyak gitu, apalagi di tren ke depan ini, jadi populasi koroner itu paling banyak. Nah, penyakit jantung ini disebabkan oleh terjadinya sumbatan di pembuluh darah koroner, yang mana pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang sangat vital, jadi tempat lewatnya darah yang kaya oksigen untuk memberikan oksigenasi ke otot jantung. Nah, kalau dia mengalami sumbatan, jadi aliran terganggu, inilah yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Oke, baik Sobat Murni Teguh, berarti ini aliran darah yang tidak lancar menuju ke otot jantung. Seperti itu. Nah dok, ini yang kita ingin tahu dok, apa sih penyebabnya dok? Kenapa kok aliran darah tersebut tidak lancar dok? Apa saja sebab-sebabnya dok? Sebetulnya dari penelitian-penelitian besar ini ya, penyebabnya itu banyak. Tapi yang paling sering gitu ya menyebabkan aliran darah koroner terganggu itu adalah kencing manis ya, kemudian tekanan darah tinggi, kolesterol atau trigliserid yang tinggi di dalam darah, kemudian kegemukan, kurang olahraga, stres yang berkepanjangan ya. Jadi semua hal-hal ini itu memudahkan terjadinya perlukaan di dinding pembuluh darah koroner itu. Nah, kalau terjadi perlukaan di dinding pembuluh darah koroner itu, jadi lemak-lemak jahat ya seperti LDL itu gampang mengendap, dan juga pengapuran di sana, jadi kalsium juga mengendap di sana, sehingga terjadilah plak ya. Nah, plak ini yang makin lama makin membesar kalau faktor penyebabnya tidak
kontrol gitu. Nah, sehingga terjadilah gangguan aliran ke ke otot jantung ya, karena sumbatan tadi. Jadi buat Sobat Murni Teguh Tuban Bali, mulai saat ini bisa mengurangi sedikit untuk konsumsi makanan yang manis-manis atau yang asin-asin berlebih seperti itu, dan makanan dengan kolesterol tinggi. Dan kalau misalkan punya waktu untuk berolahraga, disempet-sempetin ya di dalam kesibukan sehari-hari, dan juga mungkin diet menjadi salah satu solusi untuk kegemukan atau obesitas seperti itu. Dan jangan lupa rekreasi bersama keluarga atau menjalankan hobi untuk menurunkan tingkat stres seperti itu. Baik dokter, saya lanjutkan. Dokter, di sini saya punya pengalaman, saya punya tetangga laki-laki dengan usia kurang lebih 50 tahun dokter, itu dengan memiliki keluhan sakit di ulu hati dokter, sakitnya berkepanjangan, semakin hari semakin sakit dokter, dan ujung-ujungnya tetangga saya tersebut mengalami meninggal dunia dokter. Dan apakah itu termasuk salah satu gejala penyakit jantung koroner ya dok? Sebetulnya gejala yang paling khas untuk koroner itu penyakit jantung koroner itu yaitu gejala akibat dari kurangnya pasokan oksigen ke otot jantung ya. Jadi kalau otot jantung mengalami kekurangan pasokan oksigen, itu akan mengalami iskemia namanya. Jadi iskemia inilah yang memberikan gejala ya. Jadi yang khas itu pengakuan dari pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu nyeri atau dada berat, tidak enak itu ya, dan sering menjalar ke punggung, kemudian ke leher atau ke lengan kiri, dan sering diikuti oleh keringat dingin, mual, muntah, lemas. Nah, ini khas sekali untuk serangan jantung ya. Nah, yang tadi itu, kasus yang tadi itu, dia nyeri ulu hati, itu pada pasien-pasien yang usia lanjut, apalagi mungkin faktor risiko untuk koroner yang banyak, apalagi disertai dengan keringat dingin dan lemas, itu harus dicurigai, apalagi dia meninggal mendadak gitu ya, dicurigai itu suatu serangan jantung, karena sering rancu serangan jantung dengan nyeri ulu hati. Apalagi yang kena itu otot yang bagian bawah, sering seperti nyeri ulu hati, makanya harus hati-hati. Dan itu yang tadi sampai meninggal mendadak itu sangat mungkin serangan jantung itu, bukan sakit mah gitu ya. Baik dokter, saya tertarik dengan ilustrasi dokter di awal, di mana pasien tidak punya keluhan dokter. Pasien datang untuk check up ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Di sana sudah dilakukan anamnesa, sudah melakukan pemeriksaan fisik dan bahkan perekaman ECG atau EKG dengan menyatakan hasil normal. Tapi ujung-ujungnya luput, pasien tersebut juga meninggal dokter. Nah, di sini bagaimanakah dok caranya menegakkan diagnosa penyakit jantung koroner? Apakah membutuhkan pemeriksaan lain, penunjang yang direkomendasikan dok? Jika ada, apa saja sih dok pemeriksaan tersebut? Sebetulnya pasien tadi itu sudah benar gitu ya, jadi dia anamnesis, ternyata dia perokok, kemudian ada kencing manis yang lama, usia ada di atas 50, jenis kelamin laki-laki kan gitu dari anamnesisnya itu, dan sering pemeriksaan fisik normal. Nah, kemudian direkamlah ECG-nya. Nah, ternyata normal juga gitu. Tapi dengan sebatas itu sudah dianggap jantungnya tidak apa-apa, normal. Tetapi kan sorenya meninggal mendadak gitu. Nah, sehingga di sini ada pemeriksaan yang perlu dilakukan juga pada pasien-pasien seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya exercise test. Jadi pasien direkam ya dengan ECG-nya direkam dan disuruh jalan cepat di atas treadmill atau naik sepeda statis. Nah, itu sambil direkam. Nah, dari rekaman ECG itu yang saat dia exercise, kalau terjadi kekurangan pasokan oksigen itu akan terekam ECG-nya, akan berubah dia. Nah, sehingga dari perubahan inilah kita menduga mulai ada penyempitan. Nah, itu dari exercise test. Kemudian bisa dikombinasi juga dengan echo. Echo itu kita melihat pergerakan dinding jantungnya. Jadi kalau ada pergerakan dinding jantung sebagian melemah, itu curiga juga mulai ada sumbatan kan itu. Nah, di samping itu ada juga CT angio koroner. Jadi di sana kita tahu ada penimbunan kalsium di pembuluh darah dan juga mulai ada timbunan
atau terbentuknya plak di dinding pembuluh darah itu. Nah, jadi itu sekian rangkaian pemeriksaan ya. Nah, kemudian untuk pastinya, jadi gold standar dari seluruh pemeriksaan itu adalah kateterisasi itu yang kita kerjakan di cath lab. Nah, kebetulan kita sudah tersedia di Murni Teguh ya alat kateterisasi itu, dan tujuannya itu adalah untuk mengetahui berapa persen plak yang sudah terjadi dan di mana tempatnya berapa banyak ya. Nah, ini gold standarnya. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan kateterisasi atau angiografi koroner tadi baru ditentukan tindakan berikutnya. Apakah dia bisa dilakukan pemasangan ring yang sebelumnya plak itu dilebarkan dulu, dipipikan ke dinding pembuluh darah dengan balon baru dipasang ring, atau dilakukan bypass surgery ya, bedah bypass. Itu kalau sumbatannya banyak dan sangat keras itu ya, itu baru pilihannya lah bypass. Ya. Baik, Sobat Murni Teguh Tuban Bali, dengan melakukan pemeriksaan jantung melalui metode kateterisasi, Sobat Murni Teguh dapat mengetahui bagaimana kondisi jantung dan juga pembuluh darah koroner Sobat Murni Teguh Tuban Bali secara detail dan akurat. Menurut saya ini recommended banget ya. Baik dokter, kita lanjutkan. Setelah pasien melakukan pemeriksaan jantung dan didiagnosa penyakit jantung koroner, lantas pengobatan apa yang bisa diberikan kepada pasien dan obat-obatannya apa saja ya dok? Ya, untuk pengobatan penyakit jantung koroner itu ada dua pembagian besar gitu ya. Jadi bisa dengan medikamentosa, jadi dengan obat-obatan saja, atau dilakukan tindakan ya. Nah, untuk obat-obatan itu biasanya kita memberikan obat-obat golongan beta blocker itu untuk mengurangi denyut jantungnya atau mengurangi tekanan darahnya kalau dia tinggi. Kemudian memberikan obat-obat penghilang nyeri, itu golongan obat penurun kolesterol, itu penting sekali karena dia di samping menurunkan kolesterol juga menstabilkan permukaan dinding yang mengalami penyumbatan, dan yang lainnya yaitu obat-obat yang menghilangkan rasa nyeri ya, jadi sehingga dia bisa beraktivitas lebih banyak gitu ya. Nah, itu obat-obatan. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah obat-obat pengencer darah. Jadi tujuan pengencer darah itu bukan mengencerkan darahnya, tapi obat ini mencegah terjadinya gumpalan di permukaan atau di tempat terjadinya sumbatan itu. Nah, itu biasanya obat-obatan yang kita berikan. Ya, untuk pengobatan itu ada pada penyakit jantung koroner itu ada yang istilahnya medikamentosa, itu hanya diberikan obat-obatan saja, atau yang dilakukan tindakan. Nah, untuk obat-obatan itu biasanya kita memberikan obat-obatan sejenis golongan beta blocker, itu tujuan untuk menurunkan denyut jantungnya biar cepat sehingga dia bisa melakukan aktivitas lebih banyak, atau menurunkan tensinya sehingga beban jantungnya tidak berat. Yang kedua, obat-obat penghilang nyeri sehingga juga dia bisa aktivitas lebih berat. Di samping itu juga yang rutin kita berikan adalah pengencer darah. Jadi pengencer darah ini fungsinya adalah bukan untuk mengencerkan darahnya, jadi fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya gumpalan darah pada plak atau penyempitan di pembuluh darah koroner itu ya. Nah, di samping itu juga kita memberikan anti nyeri. Anti nyeri itu golongan nitrat sehingga dia bisa beraktivitas lebih banyak, tidak beraktivitas sedikit udah nyeri. Nah, itu yang sering kita berikan pada pasien-pasien yang menderita angina atau penyakit jantung koroner. Nah, untuk di luar pengobatan ada tindakan. Nah, tindakan ini yang tadi yang disebutkan dilakukan di cath lab tadi. Itu berupa pemasangan ring atau stent kalau terjadi sumbatan di atas 70%. Jadi itu pun kalau ada keluhan kita pasang ring. Nah, kalau misal sumbatannya banyak di pembuluh darah koroner itu dan keras, itu bisa juga pilihannya adalah dilakukan tindakan operasi bypass. Nah, itu secara garis besar pengobatan pada penyakit jantung koroner. Baik dokter,
Jika ada pasien dokter sudah melalui pemeriksaan jantung lengkap beserta kateterisasi dan didiagnosa sebagai penderita penyakit jantung koroner dan sudah minum obat rutin dokter sampai keluhan dan gejalanya sudah hilang dokter dan pasien tersebut menghentikan minum obatnya dok, itu boleh nggak ya dok? Ya kalau misalnya seseorang itu sudah terdiagnosis itu menderita penyakit jantung koroner, jadi dia itu harus minum obat dan kontrol gitu ya, untuk obatnya seumur hidup, karena tujuannya adalah satu, mengurangi gejala, kedua, mencegah agar dia tidak menderita atau mengalami serangan jantung. Nah, apalagi dia sudah dilakukan tindakan pemasangan ring atau stent, itu ada obat pengencer darah yang tidak boleh di stop seumur hidup. Jadi kalau itu di stop, nanti terjadi gumpalan darah di ringnya itu, jadi terjadi sumbatan kembali. Jadi dengan demikian sebetulnya tidak ada istilah pasien dengan penyakit jantung koroner itu sembuh total. Jadi harus selalu ada obat yang selalu harus diminum dan secara berkala tetap kontrol gitu. Itu yang harus dilakukan penderita penyakit jantung koroner. Dokter, untuk mengurangi jumlah penderita penyakit jantung koroner, upaya apa saja sih dok untuk pencegahan yang boleh dilakukan? Kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner ini adalah penyakit-penyakit yang mayoritas itu ya, hampir sebagian besar disebabkan oleh gaya hidup. Nah, tentunya untuk mengurangi ya gaya hidupnya yang diperbaiki. Jadi gaya hidup yang sehat kan begitu. Nah, bagaimana gaya hidup yang sehat? Ya misalnya sekarang menghindari makanan-makanan yang berlemak gitu, misalnya kaitan dengan kolesterol. Nah, kalau misalnya ingin goreng-gorengan ya menggoreng dengan minyak zaitun misalnya yang kadar lemaknya rendah. Yang kedua, olahraga teratur. Nah, dianjurkan olahraga paling tidak 150 menit seminggu, yaitu dibagi 30 menit sekali olahraga 5 kali dalam seminggu. Itu pun sebaiknya rutin. Nah, kalau misalnya berat badan berlebih ya harus diturunkan. Nah, kalau misalnya ada stres berkepanjangan ya diatasi stresnya seperti itu. Kecuali faktor-faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu takdir namanya ya kan, jenis kelamin, kemudian usia, faktor keturunan seperti itu ya. Baik dokter, kita sampai di pertanyaan terakhir dokter. Jikalau terjadi komplikasi pada penderita penyakit jantung koroner, komplikasi apa dok yang paling sering terjadi bagi penderita jantung koroner? Sebetulnya komplikasi yang paling sering itu adalah gagal jantung. Kenapa gagal jantung? Ya, ini disebabkan karena sering pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu terlambat dibawa ke rumah sakit, sehingga dia mengalami sumbatan agak lama. Jadi kalau sumbatan lama, jadi otot jantung lebih lama lagi mengalami kekurangan oksigen, sehingga otot jantung yang mengalami kekurangan oksigen agak lama itu akan berubah strukturnya, sehingga dia tidak kuat lagi mompa. Nah, sehingga manifestasinya dia akan cepat capek, jadi jalan sedikit capek atau sesek. Nah, ini akibat dari otot jantungnya yang melemah. Nah, yang paling berbahaya itu adalah kematian mendadak tadi. Jadi itu biasanya disebabkan oleh sumbatan total pada pembuluh darah koroner. Nah, ini sebetulnya bisa diatasi gitu ya, dengan segera membawa ke rumah sakit ya, kalau bisa yang ada cath lab-nya. Nah, sehingga ada tindakan primary PCI namanya. Jadi langsung dilakukan tindakan kateterisasi untuk tahu sumbatannya, kemudian sumbatannya dibuka, dipasang ring. Jadi tujuannya secepat mungkin menyelamatkan otot jantungnya sehingga tidak terjadi gagal jantung atau kematian mendadak. Jadi itu sebetulnya
fungsi utama tindakan kateterisasi pada di cath lab itu fungsi utamanya. Jadi yang paling mendapatkan hasil adalah tindakan untuk primary PCI. Jadi tindakan membuka sumbatan pada saat pasien mengalami serangan jantung. Itu diharapkan yang ideal sekali itu di bawah 12 jam, tapi makin cepat makin baik. Baik, Dr. Gunadi, terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya yang sangat lengkap. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa juga, kami di Murni Teguh Tuban Bali sudah menyediakan seluruh alat-alat untuk pemeriksaan penunjang. Untuk penegakan diagnosa, kami sudah menyediakan juga sarana cath lab untuk pemasangan ring. Seperti itu ya. Jika ada yang mengalami serangan jantung, segera membawa ke rumah sakit yang ada sarana cath lab-nya untuk dilakukan tindakan pembukaan sumbatan sehingga terhindar dari kematian mendadak. Baik, Sobat Murni Teguh, juga bisa follow Instagram kami, Facebook kami, dan juga channel YouTube kami di Murni Teguh Tuban Bali. Yuk, cintai jantung kita dengan pola hidup yang sehat dan pemeriksaan secara berkala. Akhir kata saya Chandra, mewakili juga Dr. Gunadi dan juga seluruh kru yang bekerja. Kami mengucapkan terima kasih sudah mengikuti podcast kami dari awal sampai di penghujung acara, dan kami undur pamit. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Terima kasih.